Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Brenda, banyak kali Tuhan menuntun Brenda, aku, teman-teman kita semua ke jalan yang sangat sulit ya untuk kita lewati. Bukan Tuhan sengaja, Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya iman kita Jalan. lebih bertumbuh. Oke, satu, supaya iman kita bertumbuh. Yang kedua, justru kita bisa melihat Tuhan di tempat yang seperti itu. Justru di tempat-tempat yang tidak menyenangkan, kita dapat melihat Tuhan. Kita perlu ingat bahwa minyak itu dibuat oleh manusia, tapi atas perintah Tuhan. Jadi kuasa manusia dan perintah sorga. Itu kalau digabungkan, Brenda, akan menjadi pekerjaan yang paling powerful dan paling indah. Pelayan Tuhan. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi bersama kita hari ini di Facebook What's on Your Mind. Apa kabar semuanya hari ini yang ada di rumah, teman-teman kita semua? Pendeta, gimana kabarnya Pendeta? Baik dong Brenda. Brenda gimana? Baik? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini suasana langit di sini agak sedikit mendung. Iya. Tapi semoga suasana hati kita nggak mendung ya Brenda ya. Enggak dong. Kita tetap ceria hari ini. Amin. Kita harus undang semua teman-teman untuk login dengan kita di Facebook. What's on Your Mind? Ya, ajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang ada di rumah ya. Yes. Mungkin lagi bikin apa kayak daripada ngapa-ngapain, mending join sama kita, login di Facebook. Dan jangan lupa apa Brenda? Follow semua Akun sosial media Hope Channel Indonesia. Ada Instagramnya tuh. Ada Facebook. Di Facebook. Iya. YouTube. Okay. Jadi daripada teman-teman istilahnya forward pesan-pesan yang nggak penting ya, mending forward aja semua tayangan-tayangan rohani dari Hope Channel Indonesia, karena Hope Channel Indonesia adalah televisi yang mengubah kehidupan Anda. Itu dia. Jadi mau kehidupan dirubah, ikuti terus tayangan-tayangan rohani di Hope Channel Indonesia, khususnya program Facebook. Yo, email. Oke, Pendeta. Brenda, kali ini tokoh yang akan kita bahas adalah tokoh yang anak-anak kecil pun tahu sebetulnya. Tokoh ini. Anak-anak kecil tahu. Anak-anak kecil tahu. Berarti kalau mereka tahu pasti harusnya udah sering dengar. Betul sekali. Tapi pembahasan mungkin akan kita bahas ini jarang diketahui oleh kebanyakan orang, apalagi anak kecil. Itu sebabnya kita perlu membahas bagian dari pembahasan dari tokoh Alkitab ini. Oke. Tokoh ini adalah tokoh yang terkenal dengan kehebatannya ketika dia mengalahkan raksasa dari Filistin. Ingat gak? Udah langsung tahu ya, langsung tahu ya. Dan istimewanya adalah pada waktu itu mungkin dia nggak sadar kenapa dia yang dipilih menjadi the next king, raja selanjutnya yang akan menggantikan raja sebelumnya, dalam hal ini raja yang sedang memerintah saat itu, yaitu Raja Saul. Dia punya bapak namanya Isai. Ingat ini? Tokoh ini ya, apalagi tadi ketika kita udah buka dengan tokoh ini sanggup mengalahkan raksasa dari Filistin, pasti semua kita akan berpikir nama tokoh ini adalah Daud. Betul sekali. Sepertinya apa ya? Orang mungkin waktu bilang Daud, pasti cerita itu lagi. Tapi kita akan lihat hari ini berbeda. Iya, cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda. Jadi tetap tunggu di sini, jangan kemana-mana. Karena kita akan membahas tokoh Daud dengan persepsi maksudnya dari sudut pandang yang berbeda, ketika dia menceritakan pengalaman kisah kehidupannya. Dan kita yakin ketika pembahasan ini kita bahas bersama-sama, ini bukan sekedar mempelajari kehidupan Daud, kemudian kita dapat pengalaman iman dari apa yang Daud telah alami, ketika dia menulis kisahnya. Tapi ketika kisah ini kita pelajari, kita berharap pengalaman yang sama boleh kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi nih Brenda, kita sedang hidup di masa-masa dan situasi yang kurang menyenangkan saat ini. Krisis terjadi di mana-mana. Jadi kehidupan yang sangat sulit untuk kita jalani. Tapi
dengan pertolongan Tuhan. Sebagaimana Daud mengalami pengalaman kemenangan demi kemenangan yang akan kita pelajari nanti. Yes. Maka pengalaman yang sama juga akan kita alami dalam kehidupan. Ya nggak Brenda? Nah, Brenda punya nggak ayat spesial untuk teman-teman yang biasanya Brenda akan kasih secara khusus, entah di momen khusus hari itu, hari Sabat, ulang tahun, atau pengen kasih kekuatan ke teman? Ada nggak Brenda? Ada. Aku mau apa biasanya itu? kasih ayat itu di Mazmur 147 ayat 3. Oke, boleh dong dibaca dong Brenda. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Cocok sekali nih ayat ini ya. Berarti Ya. temannya lagi patah hati mungkin. Iya, bukan dalam konteks patah hati buat pacar ya, maksudnya buat mungkin hati mereka lagi sedih Lagi atau sedih. butuh kekuatan dari Betul. temannya, ya udah kasih. Betul. Oke, bagus sekali ayat tersebut. Nah, yang akan kita bahas kali ini dari pengalaman kehidupan Daud adalah ayat-ayat yang mungkin kurang populer dibandingkan dengan ayat-ayat populer yang biasa dibagikan sama Brenda dan teman-teman di rumah untuk teman-temannya, saudaranya, atau sahabatnya, atau special one-nya. Tapi ketika kita akan pelajari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan pengalaman kehidupan Daud, mungkin boleh jadi ayat tersebut boleh kita jadikan sebagai ayat yang bagus untuk teman-teman kita dalam pergumulan kehidupan kita. So, Oke. mau kita bahas? Stay tune, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap tungguin kita terus sampai kita mulai habis ini. Oke, kembali lagi bersama kita di Facebook What's on Your Mind. Jangan dulu kemana-mana. Tadi kan kita udah kembali lagi nih sekarang ya, Pak Ben. Betul. Aku mau nanya nih. Tadi Pak Pendeta nanya ayat yang biasa aku bagikan. Itu kira-kira kenapa Pak Pendeta nanya? Oke, aku mau ingetin lagi tadi ya. Iya. Kenapa aku tanya itu ke Brenda? Karena kita semua punya ayat favorit, ayat populer ya, yang dihafal banyak orang. Kemudian mungkin ada satu pengalaman yang istimewa dengan ayat tersebut, sehingga kita gunakan ayat itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Maksudnya kalau dengar ayat itu gue banget, Oke, relate ya. langsung relate sama kehidupan kita. Nah, seolah-olah kita juga pengen pengalaman yang sama dialami sama teman kita yang mungkin mengalami pengalaman, kayaknya dia mengalami ini deh. Gue dulu pernah mengalami pengalaman itu, dan gue menang dengan ayat ini. Kalau bisa. Kita harus bagi. Iya, ngerti maksudnya kan? Ngerti. Nah, pengalaman kali ini yang akan kita bahas dari kehidupan Daud adalah pengalaman Daud ketika dia menulis Mazmur 133. Oke, Brenda dan teman-teman siapkan Alkitabnya. Bolehkah Brenda tolong kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Keseluruhan pasal ini hanya 3 ayat nih Brenda, pendek banget ya. Silakan Brenda dibaca. Oke, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Banyak orang Kristen mungkin mengabaikan ayat-ayat dari pasal ini ya Brenda ya. Mungkin waktu mereka lagi fokus dalam bacaan Alkitab tahunan, mereka mungkin skip ayat ini karena oke lah, gue tahu nih ayat ini. Tapi mungkin mereka berpikir maknanya kurang terlalu pas untuk pengalaman yang mereka alami. Karena mungkin mereka tidak sedang mengalami perpecahan. Karena waktu mereka baca ayat ini, mungkin mereka pikir, oh fokus dari ayat ini adalah sedang bahas perpecahan. Iya, aku waktu itu masih belum terlalu ngerti pas baca. Iya, oke. Mungkin lagi ada yang berantem di rumah, sehingga disuruh untuk hidup rukun. Kakak adik jangan berantem ya, hidup rukun gitu ya. Atau mungkin saja ada suami istri yang lagi berantem. Ini ayat bagus nih. Si om dan tante itu lagi berantem nih, kita kasih ayat ini yuk. Ingat nih om tante nih, ingat supaya om tante hidup diam bersama dengan rukun. Atau mungkin lagi ada masalah di gereja nih ya. Ada banyak kelompok mungkin di gereja, kelompok yang ini pengen ini, kelompok yang itu pengen itu. Akhirnya terjadi pertikaian. Jadi sepertinya ayat ini cocok untuk gereja tersebut yang sedang bertikai supaya tidak terjadi perpecahan. Ayat ini pas. Alangkah baiknya dan indahnya supaya saudara-saudara di jemaat diam dengan rukun. Oke. Terlepas makna perpecahan yang kita lihat dari ayat-ayat di pasal tersebut, Brenda dan teman-teman, sebetulnya ada makna yang lebih indah dari sekedar makna marah-marahan. Oke? Jadi ketika kita membahas ayat ini, tidak serta-merta kita berbicara tentang
perpecahan. Sekalipun konflik itu pasti selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Berarti kali ini kita membahas yang sesuatu yang beda. Nanti kita lihat apa yang kita membahas, oke? Nah, tahu nggak, Mazmur ini ternyata sering digunakan oleh komunitas-komunitas rohani, khususnya orang-orang Israel, yang dalam perantauan, kemudian ketika mereka ingin merayakan Hari Raya Nasional, Hari Raya Rohani ke Yerusalem, mereka akan pulang kembali ke Yerusalem, dan mereka akan membaca Mazmur 133 dalam perkumpulan ibadah mereka. Nah, menarik kan? Menarik. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur yang spesial. Ya. Mazmur 133. Kenapa demikian? Karena mereka pikir inilah kunci supaya dimanapun kita berada, kita bisa hidup menikmati berkat Tuhan. Kalau kita diam dengan rukun. Jadi kalaupun sekarang kita bisa kembali ke Yerusalem, kita bisa beribadah, berkumpul dengan saudara-saudara, berkumpul dengan sahabat-sahabat dari perantauan, kita bisa menikmati berkat Tuhan dan merayakan pesta atau perayaan nasional atau perayaan ibadah rohani, itu semua karena berkat Tuhan. Jadi ini adalah simbol dari Mazmur yang memberikan kekuatan iman bagi semua orang-orang Israel ya pada waktu itu, atau sampai mungkin sekarang ketika mereka berkumpul, supaya mereka mengerti inilah berkat yang diterima oleh orang-orang kudus, dalam artian umat-umat Tuhan, bangsa Israel, kalau mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Apabila mereka diam dengan rukun, maka berkat-berkat ini diklaim sama mereka akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Indah sekali. Itu iman. Jadi Mazmur 133 adalah tanda persekutuan orang-orang kudus dalam naungan cinta kasih Tuhan yang ajaib. Itu makanya. Nanti kita akan gali lagi lebih dalam. Sudah mulai mengerti. Oke, jadi kita akan gali lagi lebih dalam. Satu kali Daud sedang ada dalam pelarian karena dia dikejar-kejar sama Saul. Saul kan nggak suka Daud jadi raja, apalagi fakta Tuhan menolak Saul dan roh Tuhan meninggalkan Saul. Aduh, membuat Saul jadi benci sekali ketika dia sadar dan tahu bahwa ternyata sekarang orang yang diurapi dan dihinggapi oleh Roh Kudus, artinya dikuasai oleh Roh Kudus, adalah Daud. Sebisa mungkin Saul buat skenario supaya Daud itu mati di peperangan. Tapi anehnya Daud selalu menang terus. Sampai pada suatu kali si Daud ingin mengambil anak dari Saul kan. Jadi supaya Saul memberikan penghargaan kepada Daud, oke, aku kasih anak. Tapi nggak serta-merta langsung kamu ambil anakku terus menikahkan. Enggak. Kamu harus ambil kulit katan dari orang-orang Filistin. 100 orang Filistin. Daud pergi ke orang Filistin, dia potong 200, bukan cuma 100. Saul kaget. Ternyata kita punya anak mantu ini. Anak mantuku adalah seorang pahlawan yang hebat. Dan kemasyuran, kehebatan Daud mana-mana. Sehingga lagu Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul cuma beribu-ribu, sepertinya memberikan konotasi negatif bagi Saul, bahwa Daud lebih hebat daripada Saul. Nah, karena kejar-kejaran itu, Daud harus lari. Dan tempat-tempat yang mungkin Daud pikir aman, sekarang jadi nggak aman lagi buat Daud. Contoh ya, buat kita, rumah itu harusnya tempat yang aman, bukan? Iya. Karena kita ketemu sama ada orang tua kita di sana, ada keluarga kita di sana kan, orang-orang terdekat kita yang kita sayang dan mereka juga sayang sama kita. Tapi ketika Daud lari dari kejar-kejaran Saul ke rumahnya, mungkin rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Kenapa? Ya karena ya pasti Saul akan tahu incarannya. Pasti lu mau lari di rumah lo, gitu. Rumah kan rumah anak gua juga gitu, anaknya si Saul kan. Iya. Jadi sepertinya nggak ada rasa aman lagi dalam kehidupan Daud pada waktu itu. Daud kemudian lari kepada Nabi Samuel yang mengurapinya. Tapi sepertinya nggak ada rasa aman dan jaminan bahwa Daud akan aman ketika berlindung di bawah naungan Samuel. Dia lari lagi. Akhirnya sampailah dia lari ke Imam Ahimelek. Dia lari kepada pendeta ya kalau sekarang ya. Pendeta Imam Ahimelek, tolong saya, bantu saya dalam kesulitan ini. Tapi sepertinya nggak ada juga tempat perasaan aman pada waktu dia lari. Ketika dia lari, tiba-tiba dia sadari dia berada di kota Gad. Kota di mana, tahu gue lihat, hidup dan besar.
Bisa nggak ngerti maksudnya apa? Dia lari, Iya. dia sadar sekarang dia ada di kota Gat. Kota tempat di mana musuh itu dibesarkan. Artinya ini kota musuhnya. Iya. Dia bunuh Goliat ya, sehingga semua orang terpuji-puji si Daud. Sekarang dia lari dan berakhir di kota Gat. Daud bingung. Apa yang harus dilakukan sama Daud? Ini sama seperti masuk keluar dari mulut buaya, masuk ke gua singa. Sama Hah? aja ya. Ya sama, lebih mengerikan kan? Loh iya dong. Dia bunuh Goliat. Sekarang dia lari ke kampungnya Goliat. Ayo. Makin Mau lari kemana lo? Hah? Mau lari kemana lo? Jadi Daud mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup. Pengalaman yang lari dari kejar-kejaran, kemudian tidak pernah merasa aman sedetik pun dalam hidupnya karena berada dalam kejar-kejaran raja, pemimpin nomor 1 di bangsanya. Mungkin waktu itu Daud sudah di label public enemy number 1 karena dia dianggap melawan pemerintah raja, sehingga raja sendiri pun turut serta mencari Daud dan pengen membunuh Daud. Padahal Daud adalah anak merantui. Nah, jadi Daud, Brenda dan teman-teman hidup dalam bayang-bayang. Inilah yang mungkin Mazmur 23 tulis. Bayang-bayang maut. Ketika Daud tidak pernah merasakan aman, sepertinya kematian itu ada selangkah di hadapannya. Jadi Daud mengekspresikan pengalaman tersebut dalam rentetan peristiwa-peristiwanya. Dan Mazmur 133 adalah latar belakang ditulisnya pengalaman Daud ketika lari dari kejar-kejaran Saul. Dan kalau mau pengalaman itu lebih dalam lagi kita pelajari, kita akan pelajari setelah tayangan yang berikut. Oke, jangan kemana-mana semuanya, tetap pantengin terus kita di sini karena ini pembahasannya makin menarik ya Pendeta. Iya. Karena belum pernah nih aku dengar. Belum pernah denger ya? Belum. Oke, kita akan bahas lagi kalau gitu. Oke. Oke, kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Iya, kita udah login Yes. lagi nih ya. Teman-teman jangan lupa ajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang lain nih. Ayo. Share di sosial medianya. Ya kan, Brenda? Biar semuanya terberkati dengan acara Betul kita. sekali, betul sekali. Kita lanjut ini. Oh, boleh, Brenda? boleh banget. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan sebelum aku lanjut sampai saat ini? Ada. Oke, silahkan. Tadi Mhm. di Mazmur 133 itu Ya, tadi Pak Pendeta bilang si Daud ini lagi lari ke Gad ya. atau sekarang Oh. ada tempat. Oke, maksudnya ketika Mazmur 133 ditulis, Aha. Daud ada di mana gitu ya? Apakah Iya. dia ada di Gad atau ada di tempat lain? Oke. Dia tidak ada di Gad, tapi ada di tempat yang lain. Kalau gitu aku terusin ya ceritanya ya, Oke, biar kita lanjut, ngerti Pak. gambarannya ya. Sedang ada di mana si Daud pada waktu itu. Oke. Di sepanjang tempat yang namanya kota Hebron Mhm. itu ada banyak lembah-lembah. Oke. Salah satu lembah yang paling terkenal adalah lembah Elah namanya. Lembah Elah ini adalah salah satu lembah yang terbesar dari lembah-lembah yang tercipta secara alami. Maksudnya ini ya karena situasi alam sehingga sepertinya kontur tanah itu membentuk lembah-lembah. Curug-curug yang sangat menjorok ke dalam dan lapang tempatnya, kering lagi. Jadi ternyata tempat ini, Brenda dan teman-teman, sering digunakan oleh para gembala-gembala untuk membawa domba-dombanya berteduh di tempat itu. Oh, Mereka beristirahat di sana. Nah, oke. lembah Elah adalah salah satu lembah yang besar sekali waktu itu, dan sepertinya Daud menggunakan lembah Elah sebagai tempat untuk berlindung dari kejar-kejaran Saul. Jadi bayangin ya, pertama tadi dia lari ke rumah kan? Mm-mm. Rumah kan tempat yang paling enak ya. Semua ada. Tapi pasti tahu. Pasti tahu kan? Dari tempat yang paling enak, dia pergi ke tempat yang berikutnya yang kurang menyenangkan dari rumah. Dia pergi lagi ke tempat yang lain yang tidak jauh lebih menyenangkan dari rumah. Sekarang dia dia berakhir di sebuah tempat yang pengap, gua ini. Nggak ada aircon di sana, nggak ada AC, nggak ada PS, ya kan? Nggak ada apa ini, internet di sana. Jangankan internet sampai HP-mu ada. Nggak ada sama sekali hiburan di tempat itu. Ya. Jadi Daud harus berakhir di tempat yang buat Daud tidak menyenangkan sama sekali. Ada para pelancong ya yang coba untuk pergi tur ke tempat
tur Holy Land mungkin ya. Aku sendiri sih belum pernah. Brenda udah pernah tur ke Holy Land belum? Semoga nanti kita dapat berkat ya. Kalau dapat berkat kita bisa tur ke sana. Ya nggak Brenda? Harus diaminin doa yang baik tuh. Amin. Kita aminkan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mungkin tur ke Holy Land. Iya. Lembah Ela ternyata adalah memang benar tempat yang luas sekali. Bahkan ada para pelancong yang coba untuk memberikan keterangan bahwa ternyata benar lembah itu bisa menampung ratusan orang di dalam. Wow. Gede ya berarti ya lembah itu ya. Wow. bukan kecil. Itu sebabnya bukanlah kebetulan apabila 1 Samuel pasal 22 ayat 2 menulis Daud bersama orang-orangnya, artinya orang-orang yang ikut dalam pelarian itu kira-kira ada 400 orang. Jadi artinya Alkitab atau penulis Alkitab memberikan sebuah fakta yang nyata, real tentang pelarian Daud ketika dia lari dari kejar-kejaran Saul dan dia berlindung di celah gua Elah tadi. Oke? Tuhan seperti menuntun Daud, Brenda dan teman-teman ke tempat yang tidak menyenangkan. Tempat di mana Daud merasa kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan kasih sayang istrinya. Jauh dari istri kan? Dia kehilangan dari perlindungan dan rasa aman karena dia panglima loh. Tapi seperti diburu terus gitu, seperti penjahat gitu. Daud seperti kehilangan perlindungan Tuhan karena dia jauh dari nasihat Nabi Salomo yang selama ini memberikan dia nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk surga. Sampai-sampai Daud harus pura-pura gila waktu dia sampai di Gad. Karena kan itu kotanya Goliat. Dan orang-orang tahu, ini dia yang bunuh Goliat nih ya. Kita habisin aja dia nih. Daud sampai pura-pura gila supaya orang pikir, orang gila ternyata dia ini. Dia pura-pura gila. Dia pura-pura gila. Alkitab tulis. Wow. Dia pura-pura gila. Bayangin. Daud harus mengambil langkah yang paling berat dalam hidupnya. Bukan cuma merendahkan diri dia. Serendah-rendahnya untuk dapat lari dan selamat dari kejar-kejaran Saul. Brenda, banyak kali Tuhan menuntun Brenda, aku, teman-teman kita semua ke jalan yang sangat sulit ya untuk kita lewati. Bukan Tuhan sengaja, Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya iman kita jalan lebih bertumbuh. Oke, satu supaya iman kita bertumbuh. Yang kedua, justru kita bisa melihat Tuhan di tempat yang seperti itu. Justru di tempat-tempat yang tidak menyenangkan, kita dapat melihat Tuhan. Di situ kita pasti ingat Tuhan. Oh, kita ketika minta tolong. ingat Musa dipanggil dari Mesir kan? Dia jadi gembala di padang. Oke? Di padang Sinai itu, di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang tandus, justru Musa bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan saat Musa sedang ada di Mesir, di kerajaan yang sangat megah, ketika dia punya kekuasaan, kan? Justru ketika Musa ada di tempat yang tidak menyenangkan sama sekali. Ingat, Elia dituntun juga ke padang gurun, di tempat yang sangat sulit. Bahkan dia dituntun ke sungai yang kering, tidak ada air, lambang dari nggak ada kehidupan, sampai-sampai burung gagak memberi dia makan. Nah, Yusuf harus menikmati pengalaman di tempat yang pengap, bau, di tempat yang dihalau, karena dia ada di penjara. Tapi justru di penjara dia bisa melihat dan bertemu dengan Tuhan. Daniel dibawa kemana? Gua Singa, tempat yang paling menakutkan. Tapi justru dia bisa bertemu dengan Tuhan di Gua Singa. Ingat, Yohanes dia dibuang ke Pulau Patmos. Tapi justru di Patmos dia bertemu dengan Tuhan. Jadi di tempat yang tidak menyenangkan, Tuhan izinkan Daud menikmati pengalaman tersebut agar Daud boleh bertemu dengan Tuhan. Dan di tempat tersebut, di Gua Elah, Daud menulis Mazmur 57. Boleh Brenda tolong buka teman-teman, kita buka Alkitab kita. Oke. Mazmur 57. Mazmur 57. Ayat 1 sampai ayat 3 ya Brenda ya. Oke. Silakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Kita langsung ke ayatnya aja tadi. Boleh. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya.
Jadi kalau bisa Tuhan, selamatkan aku di tempat ini. Karena nggak ada satu orang pun manusia yang bisa menyelamatkan aku. Sampai-sampai dia minta sama Tuhan, kirim utusan dari surga. Artinya kekuatan manusia tidak bisa menyelamatkan aku. Hanya kekuatanmu yang bisa menyelamatkan aku. Jadi Daud menulis Mazmur berapa tadi? 57. Ketika dia ada di Goa Elah. Dan by the way, di tempat itu bukan hanya Daud yang lari sendirian ya. Banyak. Ada banyak orang-orang yang berhutang, tapi mungkin dia nggak bisa melunasi hutangnya, lari dari sebagai kejar-kejaran orang yang berhutang. Ada juga orang-orang yang merasa direndahkan, merasa bahwa harusnya dia tidak diperlakukan dengan demikian, tapi dia diperlakukan secara buruk. Ada orang-orang yang mungkin merasa pemerintahan Saul ini nggak benar, karena Saul adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka semua ikut lari dengan Daud di Goa Elah tadi. Jadi Daud pada waktu itu bersama dengan orang-orang yang benar seperti yang gambaran tadi. Brenda kasih ayat ke temannya, orang-orang yang sedang hancur dan patah hati di Goa Elah. Jadi gambarannya itu, Brenda, teman-teman, waktu Daud lagi duduk di dalam goa itu dan selesai menulis Mazmur 57, Daud lagi dengan orang-orang yang tercerai-berai kan. Mereka bingung, tapi mereka mungkin merasa kami bisa dihibur oleh Daud, jadi kami ikut Daud. Jadi waktu Daud duduk, dia ambil kecapinya. Kalau sekarang gitar ya, harpa, mungkin piano mungkin ya. Dia ambil, ya simpelnya itulah, sama-sama alat petik gitar. Dia ambil kecapinya dan dia nyanyikan puisi, syair yang sangat indah, yaitu syair Mazmur 133. Jadi dan dia ambil kecapinya dan dia menyanyi. Hine matofu manai seperakim gamyaha. Hine matofu manai seperakim gamyaha. Hine matofu seperakim gamyaha. Hine matofu seperakim gamyaha. Itulah sepenggal lirik lagu yang dinyanyikan oleh Daud, Mazmur 133 ayat 1. Saudara-saudara, alangkah baiknya ketika kita diam, hidup bersama dengan Rohku. Jadi dia mau semua orang yang ada dengannya di lembah Elah itu hidup diam dengan Rohku. Jadi itu lagu adalah lagu yang mempersatukan umat-umat Tuhan yang sedang cerai-berai, supaya mereka semua boleh hidup bersama dengan rukun. Indah sekali bukan? Luar biasa. Indah sekali. Oke. Dapat akhirnya. Nah, di Mazmur 133, Brenda dan teman-teman, Daud mengumpamakan keindahan hidup dari umat-umat Tuhan yang rukun itu, persatuan di antara umat-umat Tuhan dengan minyak dan embun. Minyak dan embun. Ini dua hal yang penting ya untuk kita soroti. Tapi bukan sembarangan minyak, juga bukan sembarangan embun. Nah, kita tahu embun waktu itu adalah embun yang jatuh dari gunung Gunung Hermon ke gunung Sion. Sementara minyak adalah minyak yang jatuh dari atas kepala Harun, meleleh ke janggut sampai ke jubahnya. Orang mungkin kalau baca jadi kayak nggak ngerti. Aku sih waktu itu nggak ngerti. Ngerti kan? Nggak ngerti. Mari kita coba untuk mengerti ya. Apa yang Daud coba mau sampaikan kepada kita dalam pengalamannya ketika dia lari dari kejar-kejaran siapa tadi? Saul. Dan dia nyanyikan lagu ini di hadapan semua umat-umat Tuhan yang tercerai-berai. Jadi ini adalah ekspresi pujian dari Daud, sekaligus ini seperti appeal, panggilan Daud agar umat-umat Israel yang tercerai-berai bersatu. Dan kalau bersatu, ini dia berkatnya. Sudah siap? Siap. Harun itu, itu diurapi sama Tuhan melalui Musa. Jadi Musa yang buat itu ramuan minyak, minyak zaitun tentunya. Kemudian minyak itu akan ditaruh di atas kepala Harun.
istilahnya masyah, bukan masak ya, masyah artinya to rub with oil. Gosok, meleleh itu minyak sampai habis. Kita perlu ingat bahwa minyak itu dibuat oleh manusia, tapi atas perintah Tuhan. Jadi kuasa manusia dan perintah sorga itu kalau digabungkan, Brenda, akan menjadi pekerjaan yang paling powerful dan paling indah, pelayan Tuhan. Jadi itu kayak diurapi diurapi dia diurapi untuk pekerjaan yang khusus. Jadi pekerjaan khusus itu walaupun dilakukan oleh Tuhan, tapi otoritas pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi jangan main-main dengan pekerjaan pelayanan yang telah diurapi oleh Tuhan. Satu, orang yang telah diurapi. Dua, orang yang melihat orang yang telah diurapi. Artinya kita harus memberikan penghormatan kepada orang yang telah diurapi oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Tapi berapa banyak sekarang para pelayan Tuhan kehilangan kehormatan karena satu, mereka tidak menunjukkan integritas sebagai pelayan Tuhan yang telah diurapi. Yang kedua, banyak orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Mereka tidak bisa menghormati orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Mungkin. Mereka berpikir, nggak benar di pelayan Tuhan ini. Aduh, akhirnya kok dia sih yang dipilih. Oke. Satu hal mungkin ya, pelayan-pelayan Tuhan ini punya kekurangan, namanya manusia. Pasti punya kekurangan. Tapi seolah-olah mereka ingin menjadi Tuhan dan menghukum serta menghakimi para pelayan Tuhan. Gak bisa. Tuhan yang punya otoritas pekerjaan itu, maka biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan yang telah menerima pengurapan. Kita manusia biasa hanya bisa memberikan pengingat, teguran kepada para pelayan Tuhan supaya mereka bertobat dan punya integritas kembali, mengembalikan integritas mereka supaya mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik ketika mereka bekerja. Ya Brenda, kita perlu belajar hal ini supaya kita boleh memberikan penghormatan yang tinggi atas pelayanan pengurapan dari orang-orang yang telah dikhususkan bekerja bagi Tuhan. Siapa mereka? Para pendeta, diakon-diakones, ketua-ketua jemaat, para guru-guru, para misionaris. Mereka diurapi secara khusus untuk melakukan pekerjaan penginjilan secara khusus. Nggak banyak bukan kita memberikan penghormatan kepada mereka. Ya mungkin sekedar kita hargai mereka. Oh iya Pak Pendeta. Begitu lewat. Iya benar. Begitu. Oke, Brenda masih mau lanjut membahas pelajaran ini. Buat aku ini semakin menarik pelajaran untuk kita pelajari karena ada beberapa poin-poin penting yang sangat aplikatif ya, applicable dalam kehidupan kita. Silakan Brenda. Oke, teman-teman semuanya yang ada di rumah, jangan kemana-mana, jangan lockout dulu Facebooknya, tetap stay tune. Habis ini kita mau lanjut pembahasan yang makin menarik lagi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di sini di Facebook What's on Your Mind. Yes. Teman-teman semuanya harusnya masih pada login ya. Iya, harus semangat ya. Karena ini pembahasan kita hari ini makin menarik lagi. Walaupun masih agak cukup panjang, tapi apa-apa karena ini menarik perhatian kita. Betul sekali Brenda. Oke Pendeta, boleh dilanjut? Sebelum lanjut, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak aku lanjut nih. Oh iya, aku lupa. Aku mau nanya tadi Oke. tentang tadi kan bahas pengurapan nih. Apakah yang dimaksud juga si Saul ini berarti harus dihormati juga karena dia udah diurapi? Oke. Bagus juga pertanyaan ini. Apakah maksud Daud dia minta supaya umat-umat yang waktu tercerai-berai mereka juga memberikan penghormatan kepada Saul? Oke, betul. Itu betul sekali Brenda, apa yang Brenda sampaikan. Sekalipun Saul telah dihalau, artinya udah nggak dipilih lagi. Tuhan sudah tidak lagi menyertai kehidupan Saul, tapi Daud ingin umat-umatnya memberikan penghormatan kepada Saul. Berarti masih tetap. Oh iya dong, harus memberikan penghormatan. Karena Daud juga memberikan penghormatan kepada Saul. Ingat, berkali-kali Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud nahan diri. Dia cuma potong ujung jubah dari si Saul. Jadi Daud ingin mereka semua belajar sebagaimana dia
juga belajar menahan diri dan memberikan penghormatan kepada Saul. Selain Saul ini bapaknya, Saul juga adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud menahan diri. Jangan. Oke, Brenda. Oke. Jadi kita perlu belajar pelajaran ini, penting sekali. Apalagi anak-anak muda. Memberikan penghormatan kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang telah mendedikasikan hidup mereka dan diurapi oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan. Kita lanjut ya. Oke, lanjut pendeta. Ingat tadi, minyak itu datangnya dari Tuhan ya, otoritas pelayanan Tuhan. Ketika Musa mencurahkan minyak itu, minyak itu dicurahkan nggak setetes-tetes? Udah, enggak, langsung. Itu adalah simbol pemenuhan berkat dari Tuhan kepada umat-umatnya yang nggak cuma tetes-tetesan. Tuhan kalau memberkati kita kan, nggak cuma-cuma, langsung. Sama kayak ada lagu yang sering kita nyanyikan. Berkat Tuhan itu bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Memang full Tuhan berikan. Jadi umat-umat yang menerima pengurapan dari Tuhan ini, kadang mungkin merasa dirinya, gue nggak layak, atau aduh gue bisa bikin apa ya. Sering kan anak muda kayak gitu kan, ayo dong melayani, aduh pendeta, aduh saya nggak bisa deh, ini, ganti aduh deh. ya tolong dong, saya orang biasa. Tuhan yang akan melengkapi kamu dengan berkatnya. Ya Brenda, jadi jangan merasa kecil di hadapan orang seolah-olah kita nggak bisa buat apa-apa. Saul itu paling kecil loh dari bangsanya, suku Benyamin paling kecil, dan dari suku Benyamin keluarganya juga adalah keluarga yang mungkin paling kecil dari bagian suku Benyamin. Apalagi Saul tuh cuma menang ganteng ya, menang tampang. Tapi tampang yang ganteng itu bisa digunakan oleh Tuhan menjadi orang yang hebat, karena Tuhan yang mencurahkan berkat kepada Saul. Tapi Saul nggak menyadari hal ini. Daud paling kecil dari kakak-kakaknya. Dia penggembala domba, pekerjaan yang nggak dianggap gembala. Tapi Daud yang kecil itu ketika diurapi oleh Tuhan, diberikan kuasa curahan berkat dari surga. Goliat yang besar kalah. Nggak sih? Jadi teman-teman, Brenda, jangan merasa kecil. Justru kita yang kecil bisa digunakan oleh Tuhan mengalahkan raksasa-raksasa yang hebat. Jadi gambaran ini sebetulnya adalah gambaran dari dua pemimpin yang diurapi oleh Tuhan, Saul dan Daud. Yang satu diurapi oleh Tuhan tapi dia nggak menyadari bahwa yang membuat dia hebat adalah berkat Tuhan. Yang satu dia menyadari dia kecil, tapi yang membuat dia hebat dan besar adalah berkat dan kuasa Tuhan. Jadi kita menjadi pemimpin yang kayak gimana, Bro? Seperti Saul yang pada akhirnya roh Tuhan justru meninggalkannya, atau seperti Daud walaupun mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupannya, tapi dia tahu Tuhan tetap menyertai dirinya. Harus sendiri. Brenda, teman-teman, sulit menjadi Daud, tidak mudah, kan harus mengalami banyak kepahitan dalam kehidupannya, banyak cobaan. Anak-anak muda sekarang maunya yang instan, Brenda, ya nggak? Seperti analoginya adalah modal gua keluarin sedikit, tapi hasil yang gua terima harus banyak. Kalau bisa gua kongko-kongko duduk-duduk doang di rumah, tapi berkat mengalir terus, enak sekali. Tapi Daud mengajarkan kita bahwa proses kehidupan menjadi raja yang hebat tidak semudah memasak mie instan. Tunggu 3 menit langsung dimakan. Habisnya cepet lagi. Habisnya cepet juga. Tapi Daud menunjukkan proses akan mengajari dia menjadi seorang raja yang tangguh dan hebat. Tapi kalau ini berkatnya nggak bisa habis. Betul. Jadi kita perlu menjadi seperti Daud. Daud pemimpin yang mengayomi ya. Mengayomi. Daud tidak seperti Saul, pemimpin yang justru memecah belah. Jadi kita harus menjadi pemimpin-pemimpin, anak muda hebat yang harus mempersatukan, bukan memecah belah. Pemimpin-pemimpin seperti Daud, anak-anak muda yang seperti Daud, yang sanggup mengarahkan mata dan pandangan pemuda-pemuda lain yang mungkin sedang mencari jati diri atau lagi hilang arah kehidupannya. Kita harus sanggup mengarahkan mata mereka untuk memandang kepada Yesus, satu-satunya penyelamat dalam kehidupan mereka,
yang dapat menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan mereka. Jadi nyanyikanlah terus nyanyian ini Brenda dan teman-teman. Hinematuhumanaim safetahim gamihat. Mari kita hidup bersama dengan rukun, karena kehidupan yang rukun akan membuat kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin nggak? Tidak ada habisnya. Betul, tidak ada habis. Nah, gambaran yang kedua, gambaran yang pertama tadi apa? Minyak. Iya. Gambaran yang kedua, embun. Oke? Minyak yang meleleh. Oh, iya. Oke, ingat? Benar. Gambaran yang kedua adalah embun. Iya. Embun katanya yang mengalir dari atas gunung Hermon ke gunung Sion. Kira-kira berapa jarak gunung Hermon ke gunung Sion sampai embunnya bisa mengalir? Brenda. Kalau Kalau kita pikir-pikir, dari ayatnya sih kayaknya deket ya? kayaknya. Iya dong Kan ya. kita nggak tahu. Karena kan nggak mungkin ya embun mengalir jauh gitu ya. Gunung Hermon adalah satu tempat yang digunakan untuk kota perlindungan. Kemudian secara geografis, ini catatan yang aku punya ya, Brenda. Gunung Hermon itu diselimuti salju tebal dan salju yang orang bilang kekal. Maksudnya kekal tuh ada terus di situ. Jadi saljunya itu menyelimuti gunung Hermon. Jadi bisa digambarkan ya kesejukan dan kesegaran gitu yang ada ketika melihat gunung Hermon. Oke. Nah, gunung Hermon ini letaknya di Syria, berbatasan langsung dengan Damaskus. Tingginya 9.000 kaki, makanya ada salju ya di atasnya. Ini berbanding terbalik antara gunung Hermon dengan gunung Sion. Gunung Sion itu tingginya cuma 3.000 kaki. Oh, satu 9.000, satu 3.000. Jadi gunung Hermon lebih tinggi. Tapi tahu nggak, jarak antara gunung Hermon dan gunung Sion itu berapa jauh, Brenda? Berapa tuh totalnya? 115 miles. Kurang lebih jarak tempuh antara Jakarta ke Bandung. Dekat atau jauh? Jauh. Bagaimana mungkin sekarang embun yang ada di atas gunung Hermon bisa turun ke atas gunung Sion kalau jaraknya sejauh Jakarta dan Bandung? Ya kayak Bandung kan lumayan dingin, ke Jakarta Nah, nyampe. Sekarang gimana caranya embun yang ada di Bandung bisa sampai ke Jakarta? Mungkin sampai di Karawang udah habis embun. Belum sampai Karawang, masih di Purwakarta udah habis embun. Sini. Jadi membayangkan kesegaran, kesegaran yang datang dari Hermon, terus hinggap di atas gunung Sion, sulit sekali membayangkan. Karena bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tempat yang sangat jauh. Jadi kita ada di padang yang kering, tandus. Tapi kita merasa, seger banget. Nggak mungkin ini bisa terjadi. Benar teman-teman. Tapi bukankah itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan kita adalah Tuhan atas hal-hal yang tidak mungkin, bukan? Kita melewati pandemi udah berapa tahun nih? 2 tahun lebih. 2 tahun. Tapi Tuhan masih memelihara hidup kita, bukan? Tanpa mengecilkan hati teman-teman yang mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pengaruh pandemi kemarin. Mereka kehilangan pekerjaan, yang sampai sekarang mungkin masih berjuang mempertahankan hidup untuk dapat pekerjaan yang baru, status ekonomi yang stabil ya. Tapi Tuhan tetap memberikan Tuhan berkat-berkat. memberikan berkat perlindungan. Paling tidak kita masih bisa menghirup nafas, Brenda. Ya nggak, Brenda? Boleh nggak kita hirup nafas dulu, Brenda? Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan ya. Banyak orang di luar sana yang berjuang untuk nafas hidup, tapi Tuhan masih kasih kita free of charge. Berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kita, Brenda, adalah berkat-berkat yang mungkin secara pemikiran kita gak masuk akal itu bisa kita terima. Tapi begitulah Tuhan kita. Tuhan atas hal-hal yang tidak mungkin. Mungkin berpikir kita ketemu begini dan membahas pelajaran Facebook? Pernah kepikiran? Enggak kan? Tapi disinilah kita. Tuhan bisa membuat segala macam cara agar kita bisa menikmati berkatnya, belajar Alkitab, sekaligus juga menjadi berkat bagi teman-teman. Ya, nggak pernah terpikir sama sekali. Aku juga nggak pernah kepikiran ada di tempat ini. Padahal mungkin waktu baru tamat dulu, Brenda, pikiranku adalah, aku mau melayani di tempat ini. Di tempat ini nanti sekian tahun begini mungkin bisa kembali lagi sih. Udah di sini sama Brenda sekarang, sama teman-teman kru Facebook. Tuhan selalu membuat jalan-jalan yang sukar untuk kita mengerti, tapi begitulah jalannya Tuhan. Ya, udah Tuhan atur. Kalau Tuhan atur dan rencanakan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita,
yang membuat kemudian kita akhirnya menyadari begitulah jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, Brenda. Seperti Daud yang menggambarkan jalan berkat-berkat Tuhan itu seperti embun yang turun di atas gunung Hermon yang jaraknya jauh sekali dari gunung Sion. Tapi entah kenapa orang-orang yang ada di gunung Sion merasakan kesegaran yang ada di gunung. Wah, haleluya. Berapa jarak antara surga dan bumi? Kalau pulang ke Manado kan? Kalau pulang ke Manado berapa jam Jakarta Manado? Aku udah gak pernah kesana sih. Gak pernah kesana? Paling, kapan trip paling terakhir? Kemana? Katakanlah ke Selapur. Iya, ke Selapur. Jakarta Selapur naik bus berapa jam? Naik kereta. Oh, naik kereta berapa jam? 13 jam. 13 jam? Oke, kalau jarak tempuh mungkin Jakarta Surabaya 1,5 jam sampai 2 jam mungkin naik ke pesawat. Katakanlah ya 1,5 jam. Berapa jarak tempuh surga ke bumi kalau gitu? Jauh, Pak. Jauh sekali kan? Tapi sekarang coba lihat. Kalau Tuhan kita dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak tempuh Jakarta ke Selapur, tempat di mana Brenda sekolah, jauh sekali 13 jam. Paling cepat naik pesawat 1,5 jam. Berapa jarak yang bisa ditempuh? Kalau Tuhan itu terbatas ya, surga dan bumi. Ya ampun, Brenda berdoa sekarang, mungkin dijawab ribuan tahun kemudian. Itu lagi. Nah, malaikat lagi ngemas kado spesial untuk Brenda, tapi ribuan tahun kemudian Baru sampai. Karena jarak tempuhnya jauh. Tapi karena Tuhan kita ajaib, Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu, sekalipun jarak bumi dan dunia ini jauh, ketika Brenda berdoa, immediate saat itu juga Dia hadir dan memberikan jawaban atas kehidupan dan pergumulan Brenda salah satu teman-teman. Tuhan kita adalah Tuhan atas hal-hal yang mustahil, tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan kita. Seperti doa dari mamanya Yesus, Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun pasti pikiran manusia ini gak mungkin mustahil nih. Tapi bagi Tuhan itu pasti bisa. Kita lagi ada di jalan ini, Brenda dan teman-teman. Sangat mudah bagi kita untuk melihat motor-motor ya, kendaraan roda 2 yang lagi jalan. Brenda dan teman-teman, coba kita perhatikan roda dari kendaraan roda 2 itu, rodanya, jerujinya. Jerujinya itu saling bertautan satu dengan yang lain, dan ada titik pusat, titik pusatnya. Di titik pusat itu maka jeruji-jeruji itu akan terhubung. Semakin keluar dari titik pusat, maka jarak jeruji satu dengan yang lain tuh coba lihat jauh. Tapi sebaliknya, dari arah yang jauh kemudian ditarik ke titik pusat, maka jarak jeruji itu semakin dekat. Titik pusat itu seperti Kristus. Nah, semakin jauh kita dari Kristus, Brenda, semakin jauh hubungan kita satu dengan yang lain. Semakin sulit kita bisa mengalami pengalaman Mazmur 133, hidup dengan rukun. Tapi semakin dekat kita ditarik ke titik pusat kepada Kristus, semakin dekat Brenda sama saya, sama semua teman-teman, semakin memungkinkan bagi kita untuk menikmati berkat Mazmur 133, hidup dengan rukun. Kenapa? Karena bukan saya dan Brenda yang sanggup, tapi Tuhan yang menyanggupkan kita. Hidup berbeda budaya, mau rukun sulit loh, sulit sekali. Hidup berbeda keyakinan, mau hidup rukun sulit. Tapi Kristus memampukan hal yang sulit itu dapat terjadi. Kenapa? Pada akhirnya kita boleh punya roh kerendahan hati, penghormatan. Saya bisa menghargai dan menghormati Brenda, Brenda bisa menghormati dan menghargai teman-teman yang lainnya. Kita boleh diam bersama dengan rukun. Brenda, kita sudah tiba di ujung acara. Sebentar lagi kita akan tutup dengan doa. Tapi seperti biasa kita harus ambil kesimpulan dulu. Jadi Brenda, sebelum aku simpulkan, Brenda dulu 1 atau 2 kesimpulan. Pelajaran apa yang Brenda bisa ambil yang berguna untuk Brenda? Yang aku dapet sih, yang pasti dari yang tadi ya, Mazmur 133 itu hidup rukun dan damai.
pasti kalau kita udah hidup rukun, kita mau dituntun oleh Tuhan, kita pasti mendapat curahan berkat yang melimpah. Yes, dan tidak ada henti-hentinya. Dah. Itu aja? Ya. Oke. Ingat, Sisanya Pak Pendeta. ingat anak-anak muda Brenda, kita semua harus menghormati para pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan. Karena mereka sudah diurapi secara khusus untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Terlepas mereka punya kekurangan, ingat, mereka diurapi oleh Tuhan secara khusus. Kita harus memberikan penghormatan dan mendukung pelayanan mereka. Kalau mereka ada kesalahan, tegur mereka secara pribadi. Ingatkan mereka, bukan tugas dan bagian kita untuk menghakimi mereka. Ingat itu. Kemudian yang berikutnya, ingat kita harus menjadi sama seperti Daud. Anak-anak muda yang visioner, bukan melihat apa yang sekarang, tapi melihat masa depan. Bahwa ternyata hidup rukun itu indah. Anak-anak muda yang sanggup mengarahkan pandangan anak-anak muda yang lainnya yang kehilangan arah dalam hidup, sehingga mereka boleh memandang kepada Yesus. Anak-anak muda yang sanggup merangkul anak-anak muda yang lainnya untuk menyanyikan bersama-sama lagu Mazmur 133, Hinematov Manaya Safedahim Gamiyaha. Teman-teman, ayo kita hidup rukun bersama, sehingga kita boleh menikmati indahnya persatuan hidup dituntun oleh Tuhan. Brenda, boleh kita berdoa sekarang? Boleh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pesan yang indah melalui pekabaran Facebook di sesi kali ini. Kami boleh menikmati pengalaman dari kehidupan Daud yang hidup dikejar-kejar, hidup dalam pelarian, hidup yang tidak menyenangkan. Tapi justru akhirnya dia boleh dapat melihat dan bertemu dengan Tuhan. Dia dapat mengungkapkan ekspresi permohonannya agar Tuhan boleh memelihara kehidupannya. Daud bahkan di tengah-tengah pelariannya, di tengah-tengah hidup yang sukar itu, dia boleh menjadi seorang yang memiliki pengaruh yang baik bagi kehidupan orang lain. Dia boleh mengajak orang-orang lainnya untuk datang kepada Tuhan, hidup bersama dengan rukun, merendahkan hati satu dengan yang lain, dan memandang kepadamu, Allah yang ajaib. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang sukar seperti itu, Daud dapat memandang kepada indahnya gunung Hermon, sehingga kesegaran kasih Kristus menyegarkan jiwa Daud dan semua orang-orang yang sedang berlindung di lembah Elah yang kering dan tandus itu. Kami percaya Tuhan, hal yang sama akan dinikmati oleh umat-umat Tuhan, teman-teman Facebook, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang mereka alami. Mereka boleh terus memandang kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, yang akan memenuhi semua kebutuhan kehidupan mereka, memelihara mereka, dan memberikan ketenangan serta kesegaran dalam jiwa mereka. Pertemukan kami kembali Tuhan di episode yang akan datang. Kami menikmati berkat Tuhan yang indah, serta jaminan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, hikmat, rezeki, lebih lagi kekuatan iman, agar kami boleh bertahan hidup di atas dunia ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, pendeta, kita hari ini sudah selesai Yes, Brenda, episode sudah selesai. kita dari Mazmur 133. Mazmur 133, betul. Kita belajar tentang kerukunannya, kita Betul. belajar tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yes. Dan apa tadi? Pengurapannya, kita jadi ngerti sekarang maksud dari ayat ini. Dan teman-teman Facebook di rumah jangan kemana-mana. Untuk episode berikutnya kita pasti masih ada keseruan yang lebih menarik lagi. Betul. Pembahasan yang lebih menarik dengan mungkin tokoh yang belum kita kenal atau Sekalipun kita- tokohnya sama, tapi ada hal-hal yang menarik yang Yes. selalu kita temukan, walaupun tokohnya sama ya, seperti Daud tadi. Gitu. Oke, Oke, terima jangan lupa kasih kita harus untuk ajak hari ini Pak Pep. Teman-teman Brenda Iya, untuk follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. ada Instagram, Betul. Facebook, ada Malahan YouTube. sekarang sudah bisa di-download tuh aplikasinya. Udah ada Iya, aplikasi. di App Store, di Play Store udah bisa download dan bisa menikmati tayangan Hope Channel Indonesia 24 jam. Apa? Hope Channel, Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Thank you Brenda, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye Sampai teman-teman ketemu, semua. Pak Pep. God bless you.